Tahukah kamu, bangsa Australomelanesid merupakan manusia yang menghuni pertama di Pulau New Guinea. Sekitar 50.000 tahun lalu, manusia Austromelanesid menjadi nenek moyang orang Papua, Papua Nugini, dan Melanesia saat ini. Manusia Austromelanesid membawa pengetahuan berharga yaitu pembuatan api. Mereka mengeksploitasi daerah Pulau Nugini dengan berburu dan mengumpulkan. Penelitian arkeologi dan etnoarkeologi menunjukkan, pengaruh budaya Austronesia di kawasan Danau Sentani terlihat pada artefak gerabah, gelang kaca, manik-manik kaca, artefak perunggu, tradisi pembuatan gerabah, tradisi tato, pembuatan minuman beralkohol dari pohon kelapa, sistem kepemimpinan hierarki, dan peternakan hewan seperti babi, anjing, dan ayam. Membahas Papua memang tak ada habisnya, mulai dari kekayaan alamnya yang melimpah, keanekaragaman hayati luar biasa, hingga keragaman budaya. Pernahkah Anda menelisik, dari mana nenek moyang orang Papua berasal? Berdasarkan penggalian atau ekskavasi para arkeolog, berupa tulang belulang manusia di situs Yomoho, Danau Sentani, Papua, menunjukkan bahwa tulang manusia yang ditemukan adalah manusia Australomelanesid. Austromelanesid merupakan manusia yang menghuni pertama Pulau New Guinea. Mereka tiba di pulau ini sekitar 50.000 tahun lalu, pertama kali mendarat di Teluk Huon, sebelah utara Papua Nugini. Dilansir dari Mongabay, berdasarkan penggalian atau ekskavasi para arkeolog, berupa tulang belulang manusia di situs Yomoho, Danau Sentani, Papua, menunjukkan bahwa tulang manusia yang ditemukan adalah manusia Australomelanesid. Austromelanesid merupakan manusia yang menghuni pertama Pulau New Guinea. Mereka tiba di pulau ini sekitar 50.000 tahun lalu, pertama kali mendarat di Teluk Huon, sebelah utara Papua Nugini. Jadi manusia yang ditemukan di situs Yomoho, adalah Australomelanesid yang leluhurnya dari timur atau Papua Nugini. Hal ini didukung cerita rakyat etnis Sentani yang menyebutkan nenek moyangnya berasal dari timur. Manusia Austromelanesid menjadi nenek moyang orang Papua, Papua Nugini, dan Melanesia saat ini. Manusia Austromelanesid yang tiba 50.000 tahun lalu di Teluk Huon, Papua Nugini, bergerak ke barat dan tiba di Danau Sentani sekitar 2.500 tahun lalu. Lalu, manusia Austromelanesid ini membawa pengetahuan berharga yaitu pembuatan api, sehingga bisa dikatakan bahwa orang Austromelanesid yang pertama kali mengeksploitasi daerah Pulau Nugini adalah pemburu dan pengumpul makanan. Fauna yang terdapat di Nugini sama sekali belum terbiasa dengan manusia ketika mereka harus berhadapan dengan manusia-manusia lapar. Karena itu, kepunahan marsupial berbadan besar yang merupakan fauna endemik Nugini karena ulah mereka sendiri. Setelah punahnya mamalia berbadan besar, hewan buruan yang ada hanya terbatas pada hewan-hewan kecil seperti tikus tanah, kuskus, kanguru tanah, dan kanguru pohon. Manusia Austromelanesid dari Teluk Huon pindah ke dataran tinggi Papua Nugini di situs Cook, Lembah Wagi, dan mengembangkan pertanian keladi pada 8.000 tahun lalu. Lalu, mereka bergerak ke barat dan tiba di Lembah Baliem, Papua, mengembangkan pertanian buah merah pada 7.000 tahun lalu. Manusia Austromelanesid yang bergerak ke dataran tinggi tidak pernah bertemu dengan manusia Austronesia, sehingga dalam budaya mereka di pegunungan tidak mengenal memasak menggunakan wadah tanah liat. Hal ini dibuktikan tidak hanya dengan adanya artefak gelang kaca dan manik-manik, tetapi juga sisa bahan makanan seperti cangkang moluska laut di situs Purbakala di kawasan Danau Sentani. Juga, keberadaan cangkang moluska sebagai bahan utama pembuatan kapur untuk makan sirih pinang. Itu adalah bukti bahwa orang Sentani menjalin hubungan dengan mereka yang tinggal di dekat pantai Papua Nugini. Asal-usul budaya Austronesia di kawasan Danau Sentani menjadi poin menarik untuk dikaji. Berdasarkan bukti kebahasaan bahwa bahasa Sentani termasuk non-Austronesia, diperkirakan, orang Sentani tidak memiliki hubungan langsung dengan penutur Austronesia, tetapi secara tidak langsung melalui orang-orang di Vanimo, Aitape, dan Sepik Timur.
Ketika zaman es berakhir dan permukaan laut menjadi tinggi, maka Australia terpisah dari Papua serta pulau-pulau Nusantara. Ciri fisik penduduk Papua dan Melanesia berkembang menjadi ciri-ciri ras Melanesoid yang kita kenal sekarang. Sementara, ciri fisik penduduk Australia berkembang menjadi ciri fisik ras Australoid. Adapun nenek moyang kedua ras itu yaitu Paleo-Melanesoid, masih sempat bermigrasi ke Kepulauan Nusantara bagian barat. Ciri fisiknya masih tampak pada tengkorak manusia purba Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak, Jawa Timur, yang menurut para ahli paleoantropologi hidup berkeliaran di Jawa Timur kurang lebih 400.000 tahun lalu. Nah, itulah tadi informasi tentang nenek moyang orang Papua, dan keanekaragaman hayati di tanah Papua. Saya admin mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Kita berjumpa lagi dalam video berikutnya.